semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siang hari, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya menurut agama masing-masing. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik-baik semua. Dafa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Mila gimana kabarnya? Baik. Mantap, baik. Oh, suaranya kecil lagi sakit? Iya. Baik. Bu absen dulu ya. Ajra, Hadir. Amanda Irel, Iya. Amanda Sri, Hadir. Anindita, Hadir. Banyu, Hadir. Bunga, Hadir. Dea, Saya. Fadil, Hadir. Florencia, Hadir. Kate, Kianita, Hadir. Mila Amelia, Hadir. Muhammad Wais, Hadir. Mulyani, Hadir. Rina Hailani, Hadir. Sarah, Hadir. Salsabila, Hadir. Syarifah, Hadir. Syifa, Hadir. dan Jahra. Hadir. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu ingin melakukan ice breaking dulu. Kalian silakan untuk naik. Berdiri semuanya. Asik. 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 Ikutin ya apa yang ada di gerakan di depan. Baik, baik, Ibu. Tres, dos, uno, Sabina.
cerpen? Ada masih ingat? Angkat tangan ya. Apa yang kamu ketahui tentang cerpen dulu? Sebelumnya? Sebelumnya, cerpen itu adalah cerita pendek yang durasinya itu lebih sedikit, lalu dari konfliknya itu lebih ringan dan sederhana. Ada lagi? Apa perbedaan cerpen dengan novel? Bukan. Apa perbedaan cerpen dengan novel yang Dea ketahui? Sebelumnya, perbedaan cerpen dan novel itu terletak pada panjang ceritanya dan konflik dari cerita tersebut. Dari cerpen sendiri ini ceritanya lebih pendek dan sederhana, lalu konfliknya ini lebih fokus pada satu konflik utama saja. Sedangkan kalau novel, durasi atau ceritanya lebih panjang, lalu konfliknya ini lebih beragam dan lebih dieksplor dari konflik dan karakternya. Oke. Itu aja. Ya, baik. Baik, kalian udah tahu kan apa perbedaan cerpen dengan novel? Sebelum kita ke materi, tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita siang ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis cerita pendek. Mampu menulis cerita pendek dengan struktur kaidah kebahasaan yang tepat dan jelas. Sudah paham dari sini berarti kan itu penting sebuah cerita pendek. Oke, sini ada pretes. Silakan handphonenya dikeluarkan. Kemudian kalian scan barcode yang ada di depan layar tersebut. Ayo di scan dulu. Sudah? Jika sudah, silakan isi link yang sudah kalian klik barcode tersebut. Kerjakan soalnya. Mana Salsa? Wise. Yuk. Bunga? Sudah? Bayu gimana? Sudah selesai? Belum. Nomor berapa? Soal 5. Nomor 5. Guys, Ya, Bu. sudah tinggal dikirim. Tinggal terakhir, Ibu. Terakhir. Ya.
Sudah? Yang lainnya sudah? Oke, boleh kirim semua ya. Nah, siapa yang pernah menulis cerpen? Apa namanya? Siapa? Ayo, Rina? Pernah tidak menulis cerpen? Saya pernah Bu. Ya, kenapa? Saya pernah menulis cerpen Tentang? tentang keluarga saya. Tentang keluarga. Berarti di situ kamu menceritakan apa saja tentang kehidupan keluarga sehari-hari dari kamu ini dan lain-lain. Siapa lagi? Mila, pernah tidak kamu menulis cerpen? Pernah. Pernah. Tentang apa? Percintaankah? Keluargakah? Atau sahabatkah? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Aduh. Ini salah satunya. Mungkin bisa tahu apa? Kamu boleh ceritakan apa salah satunya? Pasti percintaan ya. Iya, tahu nggak ini mah? Oke, tadi Yanita juga tentang cerpennya tentang keluarga, sedangkan Mila tentang ada persahabatan katanya, ada cinta dan ada pertemanan dan keluarganya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi. Silakan keluarkan buku catatan kalian. Oke, di depan sini ada pengertian apa? Pengertian cerpen. Tadi juga dia sudah menyampaikan kan cerpen itu apa? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Jadi cerpen itu berbentuk prosa fiksi tentang kehidupan kalian, bagaimana kalian mencurahkan hati kalian membuat cerita tersebut. Itu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen di sini terdiri dari 6. Yang pertama, tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, membaca cerpen biasanya hanya membutuhkan 10 sampai 30 menit. Cepat kan? Hanya 30 menit kalian membaca cerpen. Kalian membaca dulu berapa ini dulu? Kalian membaca dulu 30 menit. Ceritanya berfokus pada satu tokoh utama saja. Siapa tokoh utamanya dalam cerpen itu? Yang keempat, ceritanya bersifat fiktif. Lalu seringkali menceritakan kisah kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana kalian menceritakan di dalam cerita cerpen atau cerita pendek tersebut. Lalu kalian mengembangkan karakter tidak mengentai. Itu adalah ciri-ciri dari cerpen. Nah, selanjutnya ada cerpen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada apa? Cerpen pendek. Cerpen pendek. Yang kedua? Cerpen sedang. Yang ketiga? Cerpen panjang. Biasanya kalian melakukan jenis apa? Ada yang sedang, ada yang panjang. Oke, kalau yang pendek di sini adalah apa? Cerpen ini cenderung lebih pendek dibandingkan dengan cerita pendek yang lainnya. Biasanya jumlah kata cerpen pendek ini sekitar 500 sampai 700 kata. Sedangkan cerpen sedang di sini adalah biasanya memiliki panjang berapa? 700 sampai 1000 kata. Sedangkan cerpen panjang itu apa? Sekitar berapa? 5.000 sampai 10.000 kata. Jadi harus kalian pahami ada 3 jenis, itu cerita pendek, cerita sedang, dan cerita panjang. Mana nanti yang ingin kalian sampaikan di dalam cerpen kalian ini. Itu ya. Jadi ada 3 jenis ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
mengandung kalimat bermakna lampau seperti ketika, beberapa tahun lalu, telah terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan urutan waktu. Urutan waktu di sini berbentuk apa? Konjungsi kronologi. Seperti apa? Sejak saat itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja verbal, di mana kata kerja ini mengandung tindakan. Tindakan apa? Seperti melompat, melirik, membaca, serta kata kerja yang lainnya yang berhubungan dengan perasaan, seperti berharap, mencintai, ataupun menginginkan. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung, seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung pada percakapan antara tokoh dengan apa? Tanda kutip. Oh, tanda baca, mana yang harus kalian sampaikan. Itu ya, di dalam kaidah kebahasaan meliputi 4 bagian. Nah, langkah menulis cerpen di sini terdiri beberapa langkah-langkah. Yang pertama harus kalian tahu adalah menentukan tema cerita. Menentukan tema cerita. Tema cerita apa nantinya yang akan kalian sampaikan ketika kalian membuat atau menyunting cerita pendek kalian nantinya. Yang kedua, membuat karakter tokoh. Tokoh siapa nanti karakternya atau karakter utamanya di dalam sebuah cerpen tersebut. Misalkan Syaifah adalah karakter utamanya, menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari. Nanti ada tokoh-tokoh yang lainnya, tapi ceritakan dulu karakter utamanya siapa dulu. Itu ya. Yang ketiga, membentuk kerangka cerita. Semuanya ketika kita membuat cerita ataupun membuat kerangka, harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Penyusunannya bagaimana, apa pendahuluannya, ininya, dan lainnya, supaya kalian memahami bagaimana cara membuat cerpen tersebut. Yang keempat, deskripsi suasana yang akan diciptakan. Suasananya bagaimana? Tadi kan dalam kaidah kebahasaan, apakah mencintai, menginginkan, sedih, dan lainnya. Itu adalah menciptakan dalam sebuah cerita, sehingga cerita nanti dibaca harus menarik. Wah, cerita yang dia buat ini sangat menarik, bahwa di dalam ini meliputi semuanya. Selanjutnya, menentukan sudut pandang. Ingat, menentukan sudut pandang ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Itu adalah tokoh utamanya. Siapa sudut pandang orang pertamanya dan siapa sudut pandang ketiga. Lalu menulis dengan ciri khas sendiri. Di sini bukan hanya khas sendiri pakai bahasa yang gaul ya, tapi dengan kebahasaannya. Bahasa kalian itu mencantumkan bahasa-bahasa kiasan seperti itu. Selanjutnya, merevisi atau menyunting kembali. Kalian sudah membuat kerangka lalu membuat ceritanya, kemudian ada kesalahan. Bu, sini ada kesalahan atau tidak? Kalian merevisi lagi, apakah kalimat yang salah atau tidaknya. Nah, itu adalah langkah-langkah ketika kalian nanti menulis sebuah cerita atau menyunting sebuah cerpen nantinya. Nah, penyuntingan di sini pengertiannya adalah proses memperbaiki. Benar kan? Proses memperbaiki dan menyempurnakan naskah agar siap untuk diterbitkan atau dipublikasikan. Hasil revisi tadi atau penyuntingan tadi nantinya kalian akan membuat menjadi sebuah buku. Buku itu nanti kalian akan masukkan ke dalam perpustakaan mungkin, apakah dalam media. Selanjutnya, unsur-unsur bahasa yang perlu kalian ketahui. Dan unsur-unsurnya ya,
diktum ataupun yang lainnya. Yang kedua, keputusan dan kesesuaian pilihan kata atau diksi. Katanya bagaimana? Apakah harus sesuai dengan judul yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, kalimat efektif, kepaduan paragraf. Harus efektif, paragraf 1, paragraf 2, dan harus sinkron, harus satu sama lain. 4, frasa dan klausa. Biasanya dia mencakupi penulisan, penempatan, dan kesatuan makna di dalam sebuah kalimat. Maksudnya bagaimana dengan cerpen tersebut. Yang kelima, naskah yang terkait dengan ketata bahasaannya. Tadi kaidah kebahasaannya menggunakan kombinasi apa saja. Begitu ya. Selanjutnya, gelar akademik yang tidak diperlukan dalam daftar pustaka. Jadi tidak perlu ada gelar di dalam daftar pustaka, cukup nama kalian saja. Lalu yang 7, pengindonesiaan kata asing. Ada bahasa asing, kalian diartikan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia diartikan ke dalam bahasa Inggris. Yang ke-8, penulisan singkat sekaligus kepanjangan. Kadang ada kepanjangan, kadang ada yang terlalu singkat. Bagaimana cara menyakupinya? Itu ya. Lalu yang terakhir, konjungsi atau kata bahasa dan istilah khas bahasa daerah tertentu. Nah, manfaat penyuntingan bagi penulis atau bagi kalian. Yang pertama, meningkatkan kualitas naskahnya. Yang kedua, memperjelas pesan apa yang ada dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menghilangkan kesalahan. Apa kesalahannya tadi penulisannya. Lalu yang kedua, meningkatkan konsistensi. Selanjutnya, menyesuaikan dengan target pembaca. Karena target pembaca kan ada yang banyak, ada sedikit. Misalkan saya boleh mengambil buku kamu, saya butuh sekian. Kemudian meningkatkan kredibilitas. Lalu menghemat waktu dan biaya, meningkat daya jual serta pembelajaran bagi penulis. Selanjutnya proses menyunting. Proses menyunting di sini terbagi menjadi beberapa: membaca keseluruhan naskah, evaluasi awal, penyuntingan substansi, kemudian penyuntingan gaya. Penyunting gaya seperti apa? Gaya bahasa kaliannya bagaimana. Lalu penyuntingan bahasa, pemeriksaan konsistensi, verifikasi kata. Jadi kalimat katanya diverifikasi dulu, apakah jumlah katanya kurang atau lebih. Kemudian penyuntingan final dan umpan balik. Umpan balik di sini antara teman kamu dan sejawat kalian. Nah, oke, dari situ udah paham materinya. Selanjutnya, ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan kelompok yang telah dibagikan berkumpul. Kelompok 1, kelompok 3, guys. Silakan ya. Jika kertasnya kurang nanti sampaikan ya. Kurang kertasnya, tambahin. Sudah.
percintaan banyak. Percintaan ya. Enggak perlu gitu ya. Tidak apa-apa, Ya, oke? ya, boleh, boleh kan. Tetap jadi potong roti tadi. Yang awalnya itu ya. Kasih dia. Ih, dia mah. Dan Dulunya dulu dong. Kalau ada. itu yang besar tuh, yang saya baca sama videonya nanti. Kelompok lihat berapa? Fiksi. Kami bayangnya. Berapa kamu? Ayah. Oh. Kurangnya kertasnya. Kurangnya nih.
lagi dong. Sekarang nih. Hah? Belakang nih. Tahu apanya? Boleh mana? Udah menulisnya terus. Itu balik lagi. Satu paragraf ya. Satu paragraf kan tulis. Tiga. Nyari yang sedang aja. Yang panjang. Ya, kelompok satu. Keluar.
Iya. Tapi dunia itu seperti tidak ada. Tapi dunia itu tidak ada. Udah selesai juga maksudnya. Nyari Ini udah sesuai dengan PDI bahasa belum? bisa nyata. Saya nambah lagi untuk program lagi. Bagus ceritanya, ayo lanjutkan lagi dulu. Lanjutkan. Jadi orang kaya tanya. Lanjutkan sampai cerita.
namanya antara ini apa Apa ya?
Kelompok 2. Suaranya yang keras ya, Dea. Mau guys, mau.
ya, kehidupan tidak hanya berasal dari bumi, tapi banyak terisi pada setiap inci di masaku. Dunia lain yang selama ini menjadi misteri, ternyata memang ada. Terbukti seperti kisah seorang gadis bernama Bulan yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Saat umurnya tepat 3 tahun, Bulan telah merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Ia bisa merasakan hawa positif dan negatif yang memancar dari mereka. Meskipun ia belum bisa melihat mereka secara langsung, seperti kalimatnya yang ditanyakan kepada ayahnya. Ayah, aku merasa ada yang mengasihiku, kata Bulan kecil dengan suara yang lembut. Apa yang kamu lihat, nak? Tanya ayahnya dengan nada yang lembut. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada yang mengawasiku, jawab Bulan dengan mata yang bersinar menggantung ruangan. Titik-titik cahaya berkumpul menjadi bayangan utuh sosok laki-laki dengan paras manis menatap lembut. Dengan senyum tipis pada Bulan kecil yang perlahan kian pergi meninggalkannya. Dengan berkata, belum saatnya gadis kecilku. Saat Bulan berumur 14 tahun, ia mendapatkan kelebihan lagi berupa kemampuan melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Mulai dari yang rupanya buruk sampai yang tidak. Sifat yang baik hingga jahil, Bulan sudah menemukan semua itu. Di tahun pertama ia mempunyai kemampuan tersebut. Suatu hari, Bulan tengah duduk di pojok kelas samping jendela. Dengan perasaan tak nyaman dari arah belakang, Bulan pun melihatnya. Di sana terdapat makhluk dengan tubuh besar dan tangan yang panjang. Dengan lidahnya menjulur penuh liur, menyicikan. Merasa tak nyaman, Bulan kembali fokus pada bukunya dan melanjutkan aktivitas. Esok hari setelah melihat makhluk menyeramkan itu, Bulan bertemu dengan sosok laki-laki berperawakan gagah dan tampan, berabdi negara. Saat pertama kali Bulan bertemu dengan sosok tersebut, ia memakai pakaian khas Jawa Tengah dengan motif garis arah bawah berwarna coklat yang bernama surjet. Lalu dipadukan dengan celana bahan hitam, juga tak lupa belangkon yang hanya digenggamnya tanpa ia pakai. Dengan berkata, "Hai gadis kecilku, aku kembali," kata laki-laki itu pada Bulan dalam batin, dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Lama menatap penuh minat, Bulan hanya terdiam membisu, seakan ada ingatan yang pernah hilang kini kembali. Dengan perasaan yang tenang bercampur sedih yang melanda perasaannya, air mata turun semakin jelas dengan tatapan laki-laki tersebut yang kian tenang. Di dunia ini semua memang hidup berdampingan, mulai dari yang terlihat kasat mata maupun tidak. Maka dari itu percaya dan menghargai sesama sangat diperlukan di dunia ini. Karena tidak pernah tahu ada beberapa banyak hal yang pernah kita lihat di alam semesta ini. Tapi terlalu tidak percaya pun sangat tak dianjurkan di sini, karena tidak ada yang tahu. Di balik seorang Bulan yang sudah hidup dengan nyaman dan menerima keadaan, ia tetap merindukan sosok laki-laki tersebut. Rindu akan kehadirannya, rindu akan kesenyaman yang ia berikan. Bulan hidup dengan tatapan mata teduh yang dipancarkan olehnya. Sejatinya Bulan tidak 100% hidup, karena sejatinya sebagian hidupnya sudah ada pada sosok laki-laki tersebut. Meski hidup terus berjalan di kehidupan Bulan, tetap ada sosok laki-laki berperawakan tampan dan gagah sedang tersenyum samar memandang punggungnya. Dengan suara tercekat ia berucap, "Di dalam kegelapan aku menemukan cahaya. Di dalam kesendirian aku menemukanmu. Aku mencintaimu gadis kecilku." Buat Dea yang telah membuat kita ini. Ada yang menambahkan? Ada? Kelompok 1 ada yang menambahkan?
Tidak? Kelompok 3? Kelompok 4? Ada. Oke. Tadi teman kalian kan sudah membaca ya. Nanti tugasnya dikumpulkan dengan ibu ya. Silakan dikumpulkan dulu hasilnya. Satu orang saja ke depan untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, tadi teman kalian sudah membaca cerpennya. Kemudian ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya silakan diri. Diri dong. Ya. Oke. Itu kalau mau menulis cerpen apakah harus selalu melalui penyuntingan? Harus. Harus. Ya, karena dalam penyuntingan itu tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan yang lebih baik. Baik dalam pembahasannya dan itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terus ada yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran menjelang sore hari ini? Depan dong. Saya dapat menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini kita semua mendapatkan ilmu baru tentang penulisan cerpen yang membutuhkan memperhatikan salah satu proses penyuntingan. Oke, terima kasih. Next. Nah, kembali lagi ke handphone. Kembali lagi ke handphone. Klik, balik lagi. Scan barcode yang ada di depan. Ayo, harus akhir. Isi dengan teliti ya yang sudah kalian baca. Isi yang benar, yang teliti, guys.
Apa alasan senangnya? Pada alasan gue senang kenapa? Senang karena hari ini bisa Itu. Nanti ngedung sama teman-teman kamu. kepo. Ayo aku di situ. Pinjam. Aja kamu lihat itu jawaban temanmu.
semuanya. Pembelajaran terakhir. Kembali semula ke duduk masing-masing. Kalian masuk pelan-pelan. Oh iya, maaf. Waktunya dari lain-lain. Ya semuanya? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum pulang berdoa dulu. Aku bersama kalian nanti ulangin dulu ya. Untuk kelas silakan pimpin waktu terlebih dahulu. Siap. Berdoa sesuai pertanyaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.